Halo Pak, ada apa? Aku bertanya sambil angkat telepon. Mama sedang apa kok suaranya ngos-ngosan? Suamiku bertanya dari ujung telepon. Abis jemur baju Pak, capek banget. Jawabku bingung. Jemur baju kok malam-malam mah? Dia bertanya lagi. Selanjutnya aku bilang pamit mau tidur. Karena kalau semakin lama, aku takut ketahuan jika sedang bersama lelaki lain. Inilah kisahku. Namaku Mona. Aku seorang ibu rumah tangga. Pekerjaanku tak banyak. Hanya mengurus rumah dan anak kami yang masih kecil. Sehari-hari kulewati dalam kesibukan sederhana, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menidurkan anakku di pangkuan. Rutinitas itu berulang seperti lagu yang tak pernah selesai, tak pernah berubah nada. Suamiku bekerja di kapal pesiar. Ia pergi untuk waktu yang lama, berbulan-bulan di laut, berpindah-pindah benua, menghibur para tamu yang mungkin tak sadar ada keluarga yang menunggunya di rumah. Ketika ia pulang, kami bahagia, tapi waktunya selalu terasa sebentar, terlalu cepat berlalu, seperti mimpi yang belum sempat kunikmati sepenuhnya. Hari-hariku sepi. Aku bisa duduk di ruang tengah berjam-jam tanpa suara, hanya denting jam dinding yang menjadi teman. Kadang aku berbicara sendiri, atau mengulang cerita lama pada anakku yang belum cukup besar untuk memahami. Tak ada yang salah sebenarnya, tapi juga tak ada yang benar-benar terasa hidup. Seperti berjalan di dalam kabut. Kau tahu kau bergerak, tapi tak tahu kemana. Aku mencintai suamiku. Itu tidak pernah berubah. Tapi kehadiran yang hanya sesekali bukan hal yang mudah bagi seorang istri. Aku rindu pelukan yang nyata. Rindu kehangatan yang bisa kurasakan saat memejamkan mata. Video call tidak cukup. Kata-kata manis di pesan singkat tidak mampu menghapus dinginnya malam yang panjang. Kadang aku ingin marah, tapi pada siapa? Pada keadaan? Pada jarak? Anakku adalah alasan terbesarku untuk bertahan. Senyumnya, tawanya, panggilannya yang masih belum sempurna melafalkan mama. Tapi bahkan cinta seorang anak tidak bisa menghapus sepenuhnya sunyi dalam hati seorang wanita dewasa. Ada ruang yang tak bisa diisi dengan suara tawa kecil. Ada bagian dari diriku yang tetap kosong, yang merindukan kehadiran sejati. Bukan hanya tanggung jawab atau peran. Aku tidak mencari cinta baru. Aku tidak mencari sosok lain. Tapi aku butuh kehangatan. Sebuah pelukan tulus, sentuhan yang membuatku merasa dilihat dan diakui. Bukan hanya sebagai ibu, tapi sebagai pribadi yang juga punya rasa, punya luka, dan punya kebutuhan. Kadang aku berdiri di depan cermin lama-lama, bertanya pada bayangan di sana, kau masih Mona yang dulu? Aku melihat wanita dengan mata yang lelah, tapi masih menyimpan cahaya. Wanita yang kuat, tapi juga rapuh jika malam terlalu sepi. Aku ingin disayangi, bukan karena aku mengurus rumah, bukan karena aku setia menunggu, tapi karena aku adalah aku, Mona. Malam kembali datang. Anakku sudah tertidur. Rumah sunyi. Aku duduk di sudut tempat tidur, memeluk lutut, membiarkan pikiranku berjalan kemana-mana. Dalam hati, aku hanya berharap, semoga esok ada kehangatan yang datang, dalam bentuk apapun itu, meski hanya sebaik doa yang bisa menyentuh hatiku. Beberapa minggu lalu, aku memesan makanan lewat aplikasi seperti biasanya. Hari itu hujan turun pelan, udara dingin menempel di kulit seperti sunyi yang belum mau pergi. Anak sedang tidur siang, dan aku merasa lelah memasak. Bukan lelah fisik, tapi lelah karena semuanya terasa terlalu senyap. Aku butuh sesuatu, bahkan sekadar suara asing yang menyapaku di depan pintu. Tak lama kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Aku keluar, payung di tangan, dan di sanalah dia. Seorang pria dengan jaket hijau, helm yang ia lepaskan perlahan, menampakkan wajah ramah yang sedikit basah oleh gerimis. Tatapannya teduh, senyumnya sopan. Pesanan atas nama Mona ya? Katanya sambil menyerahkan kantong plastik berisi makanan. Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Entah kenapa, aku membalas senyumnya lebih lama dari biasanya. Mungkin karena matanya tak buru-buru berpaling, mungkin karena di tengah hari yang dingin itu, ada sesuatu dari dirinya yang terasa hangat. Bukan hanya fisik, tapi cara ia hadir.
seperti seseorang yang benar-benar melihatku. "Itu hujan, Bu." "Hati-hati licinnya," ucapnya sebelum pergi. Aku hanya sempat menjawab singkat, "Iya Mas, terima kasih ya." Sejak hari itu, aku mulai sering memesan makanan. Tidak karena malas masak, tapi karena diam-diam aku berharap dia yang akan mengantarkan. Kadang dia datang, kadang orang lain, tapi saat dia muncul, ada bagian dari hatiku yang diam-diam tersenyum. Kami mulai saling mengenal. Namanya Rama. Ia sopan, pendiam, tapi selalu menyapa dengan ramah. Kadang kami berbicara sebentar di teras, tentang cuaca, tentang jalanan macet, atau sekadar tanya kabar. Aku tahu batas. Aku tahu siapa aku, dan siapa dia. Tapi hatiku yang kesepian tak bisa membohongi diri sendiri. Kehadirannya, walau sebentar-sebentar, seperti cahaya kecil di lorong gelap yang sudah terlalu lama sunyi. Tidak ada yang salah, tidak ada yang terburu-buru. Hanya dua orang yang saling bertemu dalam ketenangan masing-masing dan diam-diam mengisi ruang kosong tanpa kata-kata berlebihan. Aku tetap Mona, ibu, istri, wanita yang menunggu suaminya di balik laut yang luas. Tapi di sela kesepian itu, aku menemukan seseorang yang tanpa ia sadari membuat hariku tak lagi sepenuhnya sunyi. Hari-hari berlalu, dan seperti semesta memang mengerti keinginanku, Rama semakin sering datang setiap kali aku memesan makanan. Lama-lama kami tak lagi hanya berbasa-basi di teras. Ada saja alasan untuk membuat percakapan kami lebih panjang, tentang menu makanan, tentang aplikasinya yang error, tentang helmnya yang retak karena jatuh. Suatu sore setelah mengantar pesanan, dia duduk di bangku kecil di beranda rumahku. Entah kenapa aku membiarkannya. Kami mengobrol lebih dalam. Di sana aku mulai mengenal sisi lain dari Rama. Ia bercerita bahwa ia punya istri dan anak. Bahwa hidupnya tidak mudah, pernah nyaris kehilangan. Segalanya karena kebiasaan lama yang buruk. Minum, nongkrong hingga larut, kehilangan pekerjaan tetap. Tapi ia mencoba memperbaiki diri, katanya. Mencoba menjadi ayah yang baik, meski belum tentu suami yang sempurna. Aku diam saat dia cerita. Tidak menghakimi, tidak juga memberi nasihat. Hanya mendengarkan. Tapi di dalam diriku, ada gelombang perasaan yang sulit dijelaskan. Aku tahu seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya aku menjaga jarak. Tapi entah kenapa, sisi gelap Rama justru membuatku ingin lebih dekat. Ada sesuatu yang hidup dalam dirinya, yang tak pernah kutemukan dalam kesendirian yang biasa. Lelaki seperti dia, berantakan, jujur kadang kasar dalam ucapannya, tapi nyata. Tidak dibungkus manis, tidak berpura-pura. Aku suka caranya tertawa, caranya mengeluh tentang hidup, bahkan caranya mengaku bahwa dia belum sepenuhnya baik. Mungkin karena aku lelah jadi wanita yang selalu baik. Mungkin karena aku sendiri pun menyimpan sisi nakal yang selama ini terbungkam oleh peran istri yang setia, ibu yang lembut, perempuan yang selalu menunggu. Dengan Rama, aku merasa bukan hanya Mona sang istri. Aku adalah Mona yang bebas bicara, bebas merasa, bebas tertarik tanpa alasan logis. Kadang saat ia menatapku lama, aku bisa melihat bukan hanya rasa ingin, tapi pengakuan bahwa ia pun tahu kami sedang menapaki garis yang berbahaya, tapi dalam diam, kami sama-sama diam. Tidak ada yang menyentuh lebih dari kata. Tidak ada janji. Tidak ada niat menjatuhkan siapapun. Namun ada satu hal yang pasti, aku, Mona yang dulu begitu dingin dalam malam yang panjang, kini mulai merasa hangat hanya karena suara motor yang berhenti di depan rumah. Aku tahu ini bukan cerita cinta. Ini cerita tentang rasa, tentang ketertarikan pada sisi manusia yang nyata dan rusak. Lelaki nakal katanya. Tapi kadang, justru dari rusaknya seseorang, aku bisa melihat bayangan diriku sendiri yang juga tak lagi utuh. Suatu sore, setelah beberapa kali pertemuan yang semakin sering, aku merasa hatiku tak bisa dibohongi lagi. Aku tahu apa yang kurasakan. Tidak hanya sekadar kekaguman pada pria yang hadir di tengah hidupku yang sunyi. Bukan hanya soal tatapan yang sesekali membuatku berdebar, atau percakapan ringan yang melepaskan beban dalam diri. Direksi ini sebih dari itu. Aku butuh kehangatan. Itu yang kupahami. Aku menatap Rama yang sedang berdiri di depan pintu. Hujan masih rintik-rintik di luar,
Dan kami berdua berdiri di beranda rumahku, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Mataku menatapnya dalam-dalam, dan tanpa bisa kutahan lagi, kata-kata itu keluar. Rama. Aku mulai dengan suara yang hampir bergetar. Aku butuh kehangatan. Aku merasa kau bisa memberikannya. Dia terdiam. Senyum tipis di bibirnya perlahan memudar. Ada keheningan di antara kami. Mata kami saling bertaut, seolah mencari jawaban di sana. Dia menghela napas, seolah sudah menunggu kata-kata itu sejak lama. Mona, katanya pelan, suaranya agak berat. Kau tahu dia hanya bisa memberimu apa yang tak bisa diberi orang lain. Aku tidak bisa janji lebih. Aku masih punya istri dan cintaku ada padanya. Tapi, kalau kau ingin merasa hangat, aku bisa memberikannya padamu. Hanya itu. Suasana tiba-tiba terasa lebih berat. Kata-kata Rama masuk ke dalam dadaku, menyesakkan. Tetapi anehnya, perasaan yang kutakutkan, hanya semakin kuat. Aku tahu apa yang dia katakan. Aku tahu betul. Dia menginginkanku, tapi itu hanya nafsu. Dia tidak mencintaiku. Cintanya masih untuk istrinya, seperti yang harusnya terjadi. Tapi entah kenapa, aku malah merasa sesuatu dalam diriku bergolak. Tidak ada marah, tidak ada kecewa. Justru, aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang sudah lama hilang, yang kini kembali muncul. Aku tidak tahu mengapa, tapi kata-kata itu malah membuatku semakin tertarik. Aku semakin ingin tahu lebih dalam tentang lelaki ini, tentang kekurangannya, tentang dirinya yang meskipun penuh dengan keraguan, tetap nyata. Tidak ada janji, tidak ada harapan kosong. Hanya ketertarikan yang murni. Tidak terikat pada cinta yang manis dan penuh harapan, tapi pada kenyataan bahwa kami hanya dua manusia yang bertemu di tengah kesendirian kami masing-masing. Aku tidak mencari cinta. Aku berkata pelan, aku hanya butuh sesuatu yang nyata, Rama. Dia menatapku, mata kami bertemu lagi. Dunia seakan berhenti berputar. Tak ada kata-kata lagi. Hanya udara yang membungkus kami dalam keheningan yang aneh. Akhirnya dia mengangguk pelan. Kalau itu yang kau inginkan, Mona, aku bisa memberimu itu. Tapi jangan berharap lebih. Aku tersenyum tipis. Dalam hatiku ada rasa yang sangat dalam. Aku sendiri tidak tahu apakah ini sebenar atau salah, atau apakah ini hanya langkah ke dalam jurang yang lebih dalam. Tapi yang aku tahu, dalam saat itu, aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Rama bukanlah penyelamat dan aku tidak membutuhkan penyelamat. Aku hanya membutuhkan seseorang yang mengerti apa yang aku rasa. Seseorang yang hadir di tengah malam-malam kosongku. Seperti yang dia katakan, hanya nafsu. Dan mungkin justru nafsu itulah yang bisa memberi kehangatan yang aku cari. Sabtu dan Minggu menjadi hari yang paling kutunggu sekarang. Bukan lagi karena waktunya beristirahat atau menikmati waktu, santai bersama anak. Tapi karena hari itu, Rama datang. Dia tak lagi hanya kurir pengantar makanan. Dia kini lelaki yang hadir untukku. Untuk tubuhku. Untuk jiwaku yang selama ini diam, tunduk, patuh, dan mati rasa. Ia bukan tantang menjelang malam. Membawa tas kecil dan wajah yang terlihat sedikit bersalah tapi penuh hasrat. Katanya pada istrinya, lembur 2 hari. Dan dia pun pergi. Tapi lembur yang dimaksud bukan di kantor. Bukan juga mengantar paket. Lembur itu adalah waktu yang dia berikan padaku untuk memenuhi dahaga yang sudah lama ku pendam. Kami menyewa apartemen kecil di pinggir kota. Bukan tempat mewah, tapi cukup untuk menyembunyikan dunia kecil kami dari kehidupan nyata. Di sana, aku bukan ibu, bukan istri. Suhani seorang perempuan yang baru saja menemukan kembali dirinya sendiri. Di dalam ruang itu, aku melepaskan semua topeng yang selama ini kupakai. Aku tertawa tanpa menahan diri. Aku menangis tanpa rasa malu. Aku menyentuh dan disentuh tanpa takut dihakimi. Jiwa nakalku, yang selama bertahun-tahun terkunci di balik dinding rumah tangga dan tuntutan sosial, kini bangkit perlahan. Tidak liar tapi bebas. Tidak beringas tapi penuh kejujuran. Ada bagian dari diriku yang merasa bersalah. Aku tahu ini salah. Tapi anehnya, rasa bersalah itu kalah oleh rasa hidup. Aku merasa seperti remaja yang baru menemukan gairah,
Seperti wanita yang selama ini dikurung dalam kesopanan, akhirnya berani memilih sisi gelapnya sendiri. Rama tahu aku bukan perempuan bodoh. Dia tahu aku sadar posisiku. Dan mungkin itu yang membuat dia semakin terikat. Bukan cinta, dia sudah jelas soal itu. Tapi ada kenyamanan, ada kebebasan, ada ruang yang tidak dia temukan di rumahnya sendiri. Aku suka kau karena kau tidak pernah minta lebih. Katanya suatu malam setelah kami lelah bercinta. Aku hanya tersenyum, membenamkan wajahku di lengannya yang penuh aroma alkohol tipis. Aku tahu dia habis minum sebelum datang. Itu kebiasaan lamanya. Dan aku tidak melarang, justru aku menikmatinya. Lelaki nakal, dengan semua kekurangannya, justru membuatku merasa utuh. Karena di depannya, aku pun bisa menjadi diriku yang tidak sempurna. Sabtu dan Minggu kami tidak selalu indah. Kadang ada diam panjang, kadang ada cekcok kecil. Tapi setiap kali dia berbalik menatapku, dengan mata lelah dan disir napas yang berat, aku tahu dia datang untukku. Dan aku tidak butuh lebih dari itu. Dalam hidup yang katanya harus lurus dan bersih, aku memilih satu lorong gelap. Bukan untuk selamanya, tapi untuk membuktikan bahwa aku masih hidup, masih bisa merasakan, masih bisa memilih. Dan untuk sekarang aku memilih menjadi Mona yang nakal, yang tak lagi menunggu dalam diam. Rama adalah lelaki yang berbeda dari siapapun yang pernah aku kenal. Di matanya memang ada lelah, di tubuhnya ada aroma jalanan dan sisa alkohol yang belum hilang sepenuhnya. Tapi di antara semua itu, dia adalah lelaki yang perkasa. Dalam sikap, dalam ucapan, dan dalam caranya menyentuhku seolah aku wanita yang paling diinginkan di dunia ini. Di sisinya, aku tak pernah merasa tak cukup. Tidak ada kritik, tidak ada tuntutan. Hanya tatapan yang membuatku merasa utuh. Setiap kali dia memelukku dari belakang di apartemen kecil kami, bibirnya menyusuri leherku dengan pelan, aku merasa tubuh ini masih punya arti. Masih bisa membuat seorang lelaki terdiam karena nafsu. Masih bisa menggoda, memikat, dan membakar gairah yang selama ini mati suri. Tapi aku tidak pernah buta. Aku tahu batas. Satu malam, setelah segalanya reda dan tubuh kami berdua terbaring dalam peluh dan keheningan, aku menatapnya, mengusap rambutnya yang kusut karena bercinta, dan berkata dengan suara pelan, "Rama, tetaplah sayang sama istrimu. Pulang dengan utuh. Jangan rusak apa yang kalian punya. Aku cuma butuh hangat. Cinta itu tetap buat suamiku." Dia menoleh pelan, matanya menatapku lama, lalu mengangguk kecil. Tak ada penolakan, tak ada janji kosong, hanya pengakuan dalam diam bahwa kami memang hanya dua manusia yang saling memberi ruang untuk bernapas tanpa mengikat, tanpa menyakiti lebih dari yang diperlukan. Aku tahu, Mona, katanya, kau bukan milikku dan aku pun bukan milikmu, tapi kau perempuan paling jujur yang pernah kutemui. Aku tersenyum, kata-katanya sederhana tapi tepat. Aku tidak sedang mencari cinta yang baru. Aku tidak butuh lelaki yang meninggalkan segalanya untukku. Karena aku juga punya hati yang terikat pada seseorang. Suamiku, lelaki baik yang bekerja keras di lautan sana. Cintaku tetap padanya. Tapi tubuhku, perasaanku, butuh pelukan saat dia jauh. Dan Rama mengisi celah itu. Hanya itu. Di tengah malam yang hening, kami tak bicara lagi. Hanya napas kami yang terdengar, dan pelan-pelan aku tenggelam dalam tidur. Bukan sebagai wanita berdosa, tapi sebagai wanita yang akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Aku tidak sempurna, aku hanya manusia, dan selama dunia terus memisahkan kami dari cinta sejati kami masing-masing, kami tetap akan saling menjadi tempat pulang, dalam bentuk yang tak biasa. Entah kapan hubungan ini akan berakhir, satu yang pasti aku merasakan kembali hidup sebagai seorang manusia.